Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kembali lagi gue ke meja yang biasanya gue bikin video ya. Karena sudah kembali lagi ke sini, ke rumah. Langsung aja review soal pertandingan sore tadi waktu Belanda. Pertandingan yang menurut gue sangat menyedihkan ya. Brighton 4, Manchester United 0. Menurut gue ini merupakan salah satu humiliation atau apa ya, sesuatu hal yang sangat-sangat memalukan bagi Manchester United yang terjadi lagi musim ini. Ada beberapa pertandingan tentunya yang berakhir dengan hasil yang sangat memalukan bagi Manchester United. Cuman menurut gue pertandingan menghadapi Watford, menghadapi Brighton yang di atas kertas, kalau kita lihat dari size atau ukuran dari klub, tradisi dan lain-lain, tentu saja Manchester United ini jauh di atas dua tim tersebut. Tapi musim ini hasilnya hampir sama, dimana ketika menghadapi Watford juga kita kebobolan 4 gol, kalah. Tadi pun ketika menghadapi Brighton pun juga demikian. Nah, ini gue mau bikin review ringan amatiran seperti biasa. Manchester United pakai formasi yang sama ketika menghadapi Brentford, dan ini menurut gue juga apa ya, sebenarnya Ralf Rangnick ingin mencoba pakem ketika menghadapi Brentford, ketika pada saat itu kita bermain cukup bagus ya, tidak hanya di babak pertama atau babak kedua, tapi nyaris di seluruh pertandingan. Walaupun tentu saja masih ada beberapa kekurangan di sana, tapi Ralf Rangnick ingin mengambil sistem atau formasi di pertandingan tersebut sebagai default. Maguire sudah ada tapi masih di bangku cadangan. Ralf Rangnick juga sepertinya memberikan treatment kepada Harry Maguire dengan tidak ingin buru-buru menurunkannya. Tentu saja ada masalah fisik ya kan, dan juga masalah, kalau menurut gue sih ringan amatiran, ada masalah psikis juga ya bagi seorang Harry Maguire. Dan kapten dijabat sekali lagi oleh Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes ini menurut catatan gue sudah menjabat ban kapten di beberapa pertandingan terakhir. Ini juga cukup menarik ya. 10 menit awal Brighton main dengan high press, betul-betul high press, dan ini menyulitkan Manchester United untuk berkembang. Bahkan mulai dari lini pertahanan Manchester United ketika ingin build up serangan itu sudah sudah mengalami tekanan high press yang dilakukan secara rapi dan terkoordinasi dengan bagus. Jadi pemain tahu mana-mana saja yang harus mengejar bola di posisi mana, sehingga mereka bisa mengatur ritme untuk melakukan high press. Dan ini sekali lagi menyulitkan Manchester United untuk berkembang. Terus ditekan walau berulang kali susah masuk ya. Artinya Brighton susah masuk ke daerah pertahanan dari Manchester United, utamanya sepertiga. Beberapa crossing yang dilakukan berhasil dihalau, tapi di menit ke-19 lewat tendangan dari luar kotak penalti dari Caicedo ini masuk ya. Bola meluncur lepas dari kaki Scott McTominay dan melewati kolong dari Lindelof, dan ini membuat susah bagi seorang David De Gea untuk bisa menghalau, karena selain bolanya juga pojok, tentu saja pandangan itu terhalangi. Jarak pemain Manchester United buat gua ini juga terlalu jauh di babak pertama tadi. Banyak kesalahan umpan dan juga kesalahan pergerakan. Bahkan sampai menit ke-20 belum ada shot on goal dari Manchester United. Manchester United betul-betul sangat kesulitan untuk bisa build up serangan. Babak pertama ini pemain Manchester United main, kalau menurut gue, secara buruk, dan pemain buruknya ini secara berjamaah ya, secara bersama-sama. Banyak salah umpan, jarak terlalu jauh, lini tengah juga sangat mudah dilewati, dan menurut gue ini seperti ketika menghadapi Norwich, di mana serangan lawan ini, ketika mereka melakukan serangan ini langsung berhadapan dengan para defender atau pemain belakang dari Manchester United, yang secara defensif mereka ini 4 pemain belakang tersebut bekerja cukup keras ya. Dan menurut gue di babak pertama, terlepas dari gol tersebut, sebenarnya tampil lumayan cukup solid. Brighton ini susah masuk, tapi ini juga peran dari gelandang Manchester United yang tampil jauh lebih turun. Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Juan Mata tuh tampil sangat dalam, turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Efeknya apa? Ketika melakukan transisi ke menyerang, ini sering lambat. Lalu yang dicari solusinya apa? Yaitu adalah dengan melakukan umpan lambung direct kepada seorang Cristiano Ronaldo yang disisakan sendiri di depan, yang sayangnya akurasinya juga tidak bagus umpan-umpan tersebut ya. Dan menurut gue praktis cukup mudah dipatahkan juga oleh para pemain Brighton. 3 gelandang menurut gue tampil cukup buruk, tidak bisa jadi penghubung antar lini karena itu tadi transisi yang lambat, akurasi juga buruk. Dan menurut gue Scott McTominay terutama ya, ini juga sering ketika bertahan ini sering miss.
dalam covering lini tengah. Tidak jelas juga dia ini sebenarnya pegang siapa ketika melakukan marking. Dan insting dia ini sepertinya ketika Manchester United mengalami serangan ya atau bertahan, dia tuh langsung turun. Dan ketika dia turun ini menciptakan space di lini tengah yang tentu saja membuat para pemain tengah Brighton ini leluasa untuk mengisi space-space tersebut ya, atau ruangan-ruangan tersebut. Nah, ini ada, sebentar gue pengen tunjukin, ini ada posisi rata-rata ya. Posisi rata-rata di babak pertama bisa dilihat Scott McTominay itu terlalu maju posisinya seperti gue bilang kan. Nah, di belakangnya tuh kosong. Itu hanya menyisakan seorang Nemanja Matic yang tampil cukup kesulitan. Di lini kanan ada Elanga yang pairing dengan seorang Diogo Dalot di situ, yang menurut gue ya Elanga lebih banyak konsentrasinya ke lini belakang. Ini adalah statistik di babak pertama. Total shots dikuasai betul oleh Brighton, possession Manchester United ya, tapi ini dia nih, walaupun akurasi passing hampir sama, tapi long ball dari Manchester United akurasinya buruk sekali, 35%. Kalau dibandingkan Brighton 52%. Kendati pun kalau kita lihat di data-data yang lainnya, Manchester United sebenarnya unggul, duels won unggul, aerial wons juga unggul. Possession loss masih lebih jelek Brighton, clearance, interception juga demikian. Dan ini gue ambil dari TV Belanda ya. Lihat itu ketika pemain Brighton atau pemain Manchester United memegang bola, pemain Brighton sudah jelas itu dia mau marking atau melakukan pressing seperti sudah ditentukan ya, kamu si ini pressing ini, si ini pressing ini. Jadi ketika Matic lebih contohnya ini sudah ada tuh pemain yang dekat Matic untuk melakukan pressing. Pun juga ini ketika Scott McTominay sekali lagi bahkan sampai dikeroyok oleh dua pemain ya, ini sangat luar biasa menurut gua. Dan di babak kedua Ralf Rangnick melakukan double substitution. Fred, Cavani masuk, Matic, Elanga keluar. Sisi sayap ini juga nggak gerak di babak pertama, dan gue sempat berpikir oke, karena tidak gerak karena memang Elanga lebih konsentrasi ke lini belakang. Tapi Cavani dimasukkan, apakah Cavani punya sisi defensif yang lebih bagus daripada Elanga pada saat itu? Jadi pertanyaan gue sih sebenarnya. Dan betul saja baru 3 menit Brighton unggul 2-0, koordinasi yang buruk di belakang dari sisi kanan ya. Ini bisa lihat di gambar. Ini merupakan awal proses terjadinya gol. Bisa dilihat ya, benar-benar kosong sisi kanan itu, hanya ada seorang Diogo Dalot sendirian. Dan menurut gue tadi sempat berpikir ya memang apa salah Dalot, tapi gue berpikir begini, ya memang di babak pertama Dalot pairing dengan seorang Elanga. Dan ketika di babak kedua, ketika Elanga ditarik, dia tidak punya pairing atau tidak punya ya dalam tanda kutip pasangan ya untuk melakukan atau membackup dia. Dan ya ini yang terjadi, akhirnya kosong ya kan. Pemain dari Brighton bisa dengan leluasa untuk memplacing bola atau melakukan shoot ke gawangnya seorang David De Gea. Dan ini menurut gue sekali lagi harga yang dilakukan atau yang diambil ya, harga yang diambil dari ditariknya seorang Elanga yang di babak pertama. Memang betul sekali lagi Elanga kesulitan menyerang karena lebih konsen bertahan, tapi terlihat Dalot setelah Elanga ditarik ya, ini bekerja sendirian di sisi ini. Jarak Fred ya terhadap Dalot ini juga terlalu jauh menurut gue. Jadi tidak bisa melakukan covering atau backup di sana. Dan menurut gue ini bahkan setelah Cavani main ya, formasi ini sepertinya berganti jadi 4-2-2. Lini kanan Manchester United ini betul-betul dieksplor oleh Brighton, yang tadinya ada Elanga sekali lagi yang bahu-membahu dengan seorang Diogo Dalot, walaupun beberapa kali juga kalah duel dan lain-lain Elanga, tapi paling tidak ketika Elanga lolos ada Diogo Dalot, begitupun juga sebaliknya ada 2 orang di sana. Tapi ketika Cavani yang masuk, ini betul-betul single fighter si Diogo Dalot, dan memang dengan kualitas defensif yang dipunyai oleh seorang Diogo Dalot ya tidak mampu mengimbangi agresivitas, dan sepertinya terlihat betul diincar sisi kanan dari Manchester United ini. Dan di menit ke-58 dari sisi kanan penetrasi Brighton jadi gol ketiga. Di menit ke-59 jadi 4-0, serangan dari lini tengah yang tidak bisa diantisipasi pemain belakang ya, betul-betul kacau menurut gue. Dan tentu saja dengan kedudukan 4-0 setelah 60 menit bermain ya, 15 menit memasuki babak kedua, menurut gue
ya pertandingan selesai lebih awal, karena gue juga tidak melihat Manchester United dari apa yang terjadi di babak pertama maupun di awal babak kedua, mereka punya kemampuan untuk memperkecil ketinggalan, dan memang akhirnya terjadi betul. Jangankan memperkecil, mencetak gol saja mereka tidak mampu, ya kan. Sistem yang dibangun di babak kedua ini menurut gue justru lebih buruk dari babak pertama. Lini kanan mudah sekali diekspos, ya. Lini tengah kropos, Fred tidak bisa menaikkan kualitas di babak kedua. Masuknya Cavani nyaris tidak ada peran, terutama di sisi serangan. Gue tidak melihat itu tadi ada apa ya, penambahan kualitas setelah Elanga ditarik digantikan Edinson Cavani, dan juga adanya perubahan strategi dan formasi di atas lapangan. Setelahnya memang betul possession ini dipegang oleh Manchester United, ada beberapa momentum, tapi kiper Brighton ini juga mainnya bagus dalam mengamankan gawang. Ini banyak crossing yang berhasil digagalkan oleh kiper, ya kan, dan juga beberapa save yang dilakukan oleh kiper dari Brighton. Lalu Manchester United sempat bermain dengan 3 back dengan masuknya Harry Maguire, yang menurut gua dengan bermain 3 back justru membuat sisi sayap ini jadi ada covering, ada backup covering di sana. 3 back di belakang ini bisa memberikan ketenangan bagi para pemain Manchester United, utamanya di lini-lini sayap, ya, kanan maupun kiri, ketika mereka melakukan serangan. Karena ketika kubu Brighton ingin melakukan serangan balik, tampak di sana sudah ada orang nih yang untuk mengawal, ya, atau menjaga sisi-sisi atau daerah-daerah yang ditinggalkan oleh pemain sayap dari Manchester United. Dan di samping juga pemain Brighton ini ketika sudah unggul 4-0 mereka lebih turun lagi. Tapi ketika mereka melakukan serangan balik juga tidak seberbahaya ketika Manchester United tampil di awal babak pertama, katakanlah demikian, dimana sekali lagi tidak ada backup covering di sisi sayap. Dan gue sempat mempertanyakan dalam tanda kutip, tapi tentu saja Ralf Rangnick dan tim kepelatihannya lebih tahu keadaan ada apa, ya, kenapa kok tidak bermain dengan sistem 3 back di babak kedua, tapi justru lebih berusaha untuk tampil lebih ofensif dengan, kalau menurut gue sih, ya, dengan amatiran gue melihat tampil dengan 4-3-2. Nah, ini statistik di babak kedua. Ball possession dikuasai oleh Manchester United, total shots pun juga demikian, tapi sayangnya tidak ada gol tercipta bagi Manchester United. Terlalu banyak shot yang off target dan juga terblok, ya. Big chances tidak ada tuh, lihat, betul-betul tidak, walaupun shot inside the box itu menurut gue juga cukup bagus, ya, dibandingkan dengan apa yang terjadi di babak pertama. Artinya ada peningkatan di sana. Passing akurasi pun juga demikian, crossing dan juga long ball akurasinya lebih bagus daripada babak pertama. Nah, ini dia yang terjadi di babak kedua. Posisi bisa dilihat Diogo Dalot itu sendirian, ya. Ini sebelum masuknya Harry Maguire. Tapi setelah masuknya Harry Maguire, bisa dilihat Harry Maguire pairing di sebelah kiri dengan Telles, sementara seorang Victor Lindelof itu bisa lebih membackup seorang Diogo Dalot di kanan. Dan bisa dilihat Manchester United berusaha betul untuk masuk dari lini tengah dengan menempatkan banyak orang di sana. Edinson Cavani sebagai ujung tombak, ada Cristiano Ronaldo, Fred juga, dan juga Bruno Fernandes. Tapi sekali lagi, kalau menurut gua dan ini yang mengejutkan, yaitu adalah rating dari SofaScore. Bisa dilihat Diogo Dalot ternyata tampilannya juga cukup bagus. Menurut gua begini sih, dari sisi akurasi, umpan dan lain-lain mungkin, atau pergerakan, ya mungkin, ya, secara individu. Tapi secara permainan menurut gua, kenapa tadi Diogo Dalot bisa terlihat sangat terekspos, ya, karena seperti diincar. Dan ketika babak kedua, lagi-lagi sih gue tidak mempersalahkan, tapi mempertanyakan sebenarnya taktik dari Rangnick yang merubah dari 4-2-3-1 sepertinya dirubah ke 4-3-2 di sana, ya, kalau tidak salah nih dengan amatiran. Karena gue melihat Edinson Cavani, dia bermain posisinya tidak menggantikan posisi dari Elanga, tapi dia justru tampil agak lebih ke depan, seperti pairing dengan seorang Cristiano Ronaldo. Karena itulah gue berpikir oke, maka tampilannya 4-2-2-2 gitu, ya. Di pivotnya ada McTominay dan juga Fred, di depannya ada Mata dan Bruno Fernandes, di depannya lagi ada Edinson Cavani dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi anyway, apa yang disuguhkan oleh para pemain menurut gue juga mereka seperti kurang akal, ya, terutama di babak pertama ketika menghadapi pressing, dan juga ketika tertinggal lebih dulu.
terlihat mentalnya menurut gue karakter itu tidak keluar, terutama setelah ketinggalan 4-0 pun juga demikian. Terlihat frustrasi di atas lapangan. Gue sempat nge-tweet, gue bilang ketika 4-0 kita akan lihat siapa-siapa saja yang tetap bisa fokus di atas lapangan, siapa-siapa saja mentalnya down dan lain-lain. Dan menurut gue tuh terlihat jelas tadi di atas lapangan siapa-siapa ya. Dan gue tidak harus bilang pemainnya siapa-siapa, tapi karena tentunya pemain teman-teman di rumah juga punya pendapat masing-masing kan. Dengan hasil ini Manchester United terpaku di peringkat ke-6 dengan nilai 58 ya. Ini tentu saja belum mengamankan tiket ke Europa League, karena di pertandingan terakhir kita harus bisa ngambil poin, bahkan kalau perlu ngambil poin penuh dari Crystal Palace. Dan menurut gue juga tidak akan mudah ya, karena Crystal Palace juga menurut gue, kalau melihat penampilan dari Manchester United tadi, terlepas menurut gue ya taktik yang juga gue pertanyakan, tapi kalau penampilannya seperti tadi sih gue tidak optimis kita akan bisa mengambil poin. Cuman ya sekali lagi ini terserah bagaimana pemain bersikap ya. Sekali lagi seperti gue bilang di awal, ini merupakan hal yang sangat memalukan, kalah dari tim Brighton ya. Sekalipun Brighton juga di beberapa musim kompetisi ini menunjukkan peningkatan, tapi kalau kita lihat dari faktor tradisi, culture, history, Manchester United itu jauh lebih besar. Ini ringan amatiran ala gue. Cuman musim ini gue juga sempat nge-tweet, gue bilang masa setelah Sir Alex, gue pernah menyaksikan di David Moyes ya, dimana tuh cukup kacau. Lalu sempat membaik di Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Cuman yang sekarang ini, musim 2021 ke 2022, ini menurut gue musim paling buruk setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Kita 2 kali dipermalukan dengan skor cukup telak ya. Artinya Watford dan juga Brighton. Tidak ada progres yang terjadi di atas lapangan paling tidak. Kita tetap tidak bisa tembus ke 4 besar. Sesuatu yang menurut gue jadi alasan kenapa Ole Gunnar diselesaikan ya kan. Cuman ya sudah, musim ini memang begitu adanya. Yang paling penting adalah bagaimana klub ini belajar dari apa yang terjadi di musim ini. Ya kita lihat bagaimana pertandingan pamungkas menghadapi Crystal Palace di kandangnya Palace ya. Menurut gue juga akan berat bagi Manchester United melihat apa yang disajikan tadi. Kurang lebih demikian review pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau punya saran, kritik, atau pendapat lain, boleh drop di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.